Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Safira dari kelas 11 MIPA 3. Berkesempatan di sini akan menyampaikan materi tentang pemerintahan Republik Batak dan pemerintahan Inggris. Masa pemerintahan Republik Batak. Jadi, yang pertama akan saya bahas adalah proses terbentuknya Republik Batak. Jadi, pada abad ke-18 terjadi perubahan tatanan geopolitik di Belanda. Lalu muncullah kelompok yang menamakan dirinya bahwa dirinya adalah kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis, yaitu terdapat beberapa semboyan revolusi Perancis. Di antaranya ada yang pertama, ada semboyan liberté yang artinya kemerdekaan. Yang kedua, ada semboyan égalité yang artinya persamaan. Dan yang ketiga, ada semboyan fraternité yang artinya persaudaraan. Jadi, ini adalah ketiga dari semboyan yang mempengaruhi kaum patriot. Berdasarkan paham dan ide yang digelorakan dalam revolusi Perancis itu, maka kaum patriot menghendaki bahwa perlu adanya negara kesatuan. Bertepatan juga dengan keinginan itu, pada awal abad ke-18 juga, pasukan Perancis menyerbu Belanda. Nah, sementara itu, Belanda takluk. Dan Raja Willem V selaku kepala pemerintahan Belanda melarikan diri ke Inggris. Karena takluknya kekuasaan Belanda, akhirnya Belanda sekarang dikuasai oleh Perancis. Selanjutnya, Belanda membentuk pemerintahan baru yang bernama Republik Batak. Yang pada saat itu, pemimpin pertama yang memimpin adalah Louis Napoleon. Ia adalah pemimpin pertama yang pada saat itu adalah pada tahun 1795 sampai 806 Masehi Republik Batak berkuasa. Selanjutnya, sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V yang melarikan diri ke Inggris oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Raja Willem V pun kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan perintah tersebut adalah Surat-Surat Kew. Surat-Surat Kew. Adapun isi dari Surat Kew tersebut adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan Perancis. Yang kedua, masa pemerintahan Inggris. Yang pertama akan dibahas pula pada pemerintahan Inggris ini adalah proses terbentuknya pemerintahan Inggris. Pada pemerintahan Inggris ini diawali dengan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang merupakan awal dari masa kolonialisme di Inggris. Lalu ada Gubernur Jenderal Rod Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia sebagai pusat pemerintahan Inggris pada saat itu. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Contoh semisal dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles juga berperang dalam 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penamaan bebas oleh rakyat. Dan rakyat juga tidak dipaksa untuk menanam satu jenis tanaman, melainkan mereka diberi kebebasan untuk menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam. Prinsip yang kedua adalah peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Prinsip yang ketiga, atas dasar dari pandangan
dari pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat dari prinsip itu, Raffles melakukan beberapa langkah, baik yang menyangkut bidang politik, pemerintah, maupun bidang sosial ekonomi. Pada masa pemerintahan Raffles, hanya bertahan sampai 1816 Masehi. Keadaan di negeri jajahan rupanya sangat bergantung pada keadaan negeri di Eropa. Pada tahun 1814, turun Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisi. Napoleon Bonaparte kalah. Untuk memulihkan kembali keadaan Eropa, maka diadakan Kongres Wina yang pada saat itu terjadi pada tahun 1814. Sedangkan antara Inggris dan Belanda ditindaklanjuti oleh Convention of London pada tahun 1814. Pada pemerintahan Raffles berakhir dengan diakhirinya munculnya atau ditandainya dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris. Selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.